Selamat bertemu lagi bersama saya Alfrida Yamanov. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua terkait strategi tes substansi atau wawancara LPDP Afirmasi Putra-Putri Papua yang tahap kedua kemarin tahun 2022 ya. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan ya. Ada banyak informasi sebenarnya bisa teman-teman dapat di seminar, YouTube, workshop dan lain sebagainya. Ini mungkin beberapa hal yang saya sampaikan yang terbaru yang baru um, kita ikuti kemarin ya. Saya dan beberapa peserta yang ikut untuk tahap kedua kemarin ya. Um, baik. Uh, Untuk afirmasi putra-putri Papua ini, kita tesnya ini ada peluang ya, ada dukungan dan juga peluang untuk kita ya, karena syarat-syarat administrasi yang dipermudah ya, salah satunya adalah skor bahasa asing yang dipermudah skornya ya. Kalaupun belum ada, tidak apa-apa untuk mendaftar. Kemudian tidak diminta untuk ada LOA atau letter of acceptance ya atau surat bahwa sudah diterima di perguruan tinggi tertentu. Jadi ini memang apa beasiswa yang LPDP untuk afirmasi putra Papua, putra putri Papua ini sangat mendukung ya, sangat mudah ya bagi yang punya kesempatan, punya ini bisa mencoba. Ini sangat baik sekali untuk kita coba. Kemudian peluangnya itu kita bersaing di antara kita sendiri ya. Kalau secara umum itu ketat, kemudian juga afirmasi Papua itu juga cukup ketat juga. Kalau untuk persaingan, kalau untuk di afirmasi putra-putri Papua ini kita sendiri. Jadi memang bukan berarti kita nggak remeh juga, tapi memang mempersiapkan diri baik-baik. Tapi persaingan tuh di antara kita sendiri sama putra-putri Papua, baik untuk yang mau ambil studi lanjut S2 dan studi lanjut S3 ya. Dan terbukti jumlah pelamar itu ada 500-an ya. Kemudian yang saat seleksi administrasi itu lolos hanya 450 ya. Kemudian tes substansi dan wawancara itu akhirnya tinggal 92 dari Papua ya. Jadi di ada persaingan juga. Jadi memang harus mempersiapkan diri dengan baik ya. Ya, selanjutnya itu ada tujuan wawancara, kemudian durasi waktu dan pertanyaan ya. Kalau tujuannya yang dari saya ini kemarin itu sebenarnya untuk mengonfirmasi apa apa yang telah ditulis ya di dalam esai untuk komitmen kembali dan juga untuk yang ngambil studi lanjut S3 itu ada proposal disertasi. Jadi itu memang perlu juga dibaca. Walaupun itu nanti tidak ditanya, ada yang ditanya, ada yang tidak. Kalau saya kemarin tidak ditanya lebih spesifik, tapi itu berkaitan ya, bisa diceritakan, nanti akan ditanya. Kemudian untuk mengetahui kesiapan peserta melanjutkan studi, terus untuk mengetahui psikologi dari pelamar beasiswa. Ya. Kemudian siapa yang melakukan wawancara ya. Wawancara itu ya kalau kemarin ada 3. Kalau berdasarkan informasi itu ada dua, dua, kadang 3. Kalau saya sendiri kami kemarin itu saya ada 3 orang dan menurut saya itu dari LPDP sendiri, kemudian dari akademisi dan psikolog, psikolog ya, psikolog. Kemudian durasinya itu sekitar 40 sampai 50 menit. Kalau tidak salah itu ya 45 kemarin 45 menit. Sekitar 40 sampai 50 menit lah. Kemudian pertanyaan itu situasional, kemudian pekerjaan dan aktivitas yang biasa dilakukan, kemudian kesiapan untuk melanjutkan studi ya. Hmm, jadi situasional ya, jadi kita tidak bisa
apa menebak paling tidak mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri untuk mengingat esai komitmen kembali, kemudian mengingat proposal disertasi, kemudian mengingat ke aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan ya, kemudian apa namanya aktivitas pekerjaan kalau yang sudah bekerja itu aktivitas pekerjaannya apa saja ya. Apa yang sudah dilakukan, ikut organisasi apa itu perlu diingat apa yang sudah tulis. Kemudian em, kelebihan kekurangan yang sudah kita tuliskan di form pendaftaran tuh kita ingat juga ya. Di- Memang dibaca-baca bukan dihafal tapi dibaca dan diingat kalau kita tulis sendiri pasti kita tahu kita punya aktivitas. Kemudian nanti ditanya latar belakang pekerjaan ya. Jadi ingat aktivitas apa saja yang dilakukan ya. Kalau yang dosen pasti kalau sudah pernah menjabat, misalnya saya kemarin Kaprodi itu ditanya apa saja yang dibuat selama jadi Kaprodi, kemudian um, riset apa yang sudah dilakukan, ya. Kemudian apa namanya sudah ini yang penting. Ini berkaitan dengan kesiapan sekolah ya. Jadi, apakah sudah punya pilihan sekolah, tempat studi, kemudian apa saja yang sudah dipersiapkan, misalnya menghubungi administrasi di sana, ya, apakah sudah menghubungi profesornya. Jadi paling tidak ada hal-hal yang sudah dilakukan untuk sebagai petunjuk ya atau bentuk dari kesiapan kita untuk melanjutkan studi. Jadi paling tidak kalian sudah searching tempat studi, sudah punya pilihan, ya, sudah tahu dosennya di sana, sudah tahu dia punya kurikulum, itu kalian sudah tahu. Jadi nanti hal-hal itu yang akan ditanyakan. Ya. Oke. Kemudian ini ya, sikap situasi wawancara. Jadi em, setiap orang akan mendapati wawancara yang berbeda-beda. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa formatnya seperti ini. Tidak ya, sifatnya bersifat situasional ya. Jadi paling tidak kita bersikap ramah, kita senyum, kemudian saat berbicara artikulasi berbicaranya jelas ya. Kemudian mau menerima masukan dari pewawancara ya. Bila disampaikan masukan ya kita menerima ya. Bila disuruh menjelaskan ya kita menjelaskan mm, dengan baik ya. Tidak melebar juga, tidak panjang lebar, tapi cukup ya, to the point misalnya. Dengan penjelasan yang baik ya. Kemudian ini juga apa namanya tempat kita melakukan wawancara memang harus memperhatikan baik tidak ada orang di sekitar, kemudian tidak ribut juga ya. Kemarin saya pakai ini headset ya supaya menghindari keributan dan lain sebagainya supaya tidak mengganggu ya. Karena durasi waktunya cukup juga dari 40 sampai 45 menit ya cukup lah. Kemudian kesiapannya itu yang tadi ya pilihan tempat studi. Terus paling tidak sudah melakukan komunikasi dengan tempat studi, dengan admisinya ya, administrasi. Misalnya melalui email ya, komunikasi bertanya tentang persyaratan misalnya, kemudian kapan waktu tes masuk, dan lain sebagainya ya. Kemudian kontribusi ya, jadi ini LPDP ini dia tidak melihat IPK sebenarnya. Dia melihat apa kontribusi apa yang mau kalian berikan ya. Ide-ide menarik, itu yang apa yang mau dilakukan berbagi intinya itu jadi tidak melihat apa ya IPK itu tidak terlalu ke situ ya tapi melihat apa kira-kira pemikiran kontribusimu untuk pembangunan itu apa di aktivitas di tempat kerja kemudian organisasi apa juga yang sudah diikuti kegiatan-kegiatan apa yang sudah diikuti aktivitas sehari-hari kemudian kalau untuk dosen ya memang harus ada riset publikasi kemudian ada pengabdian apa yang sudah dilakukan. Jadi intinya adalah kontribusi. Nanti di tulisan esai itu disusun rapi kira-kira perkenalan ya, itu perkenalan sampai dengan nanti video berikutnya itu saya ini informasikan buat teman-teman menulis esai ya esai ini esai komitmen untuk
kembali dari tempat studi ya, untuk melakukan kontribusi ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk kesempatan kali ini ya. Oke, intinya mempersiapkan diri dengan baik, kemudian menyampaikan apa yang sesuai ya. Intinya adalah ini kontribusi, kemudian mengenal aktivitas kerja, kontribusi, itu kemudian sikap, sikap nanti kalau saat menerima masukan dari wawancara menjawab dengan baik. Oh ya siap untuk melakukan apa yang diberikan ya. Mungkin itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jadi saya buat materi tentang esai yang saya sudah tulis kemarin ya, esai komitmen untuk kembali setelah melakukan studi ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.